Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Subaru Forester. Kami sudah pernah membuat first impression mobil ini, bahkan mencoba dalam jarak dekat, termasuk off-road juga. Anda bisa lihat videonya di sini. Tapi di video kali ini, kami bisa meminjam mobil ini dalam jangka yang sangat panjang, seminggu lebih. Dan kami pun bisa merasakan bagaimana impresi mobil ini, apa saja kelebihannya, apa saja kelemahannya, dan yang paling penting bagaimana rasanya ketika dikendarai sehari-hari dengan medium SUV terbaru dari Subaru ini. Jadi sekarang Subaru sudah kembali berjualan di Indonesia dengan APM yang baru, dengan semangat yang baru, dan dengan plan ke depan yang sangat panjang, termasuk produk-produk yang akan dimasukkan juga banyak sekali. Tahun ini masih ada minimal 2 model lagi yang akan masuk ke Indonesia. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana tes lengkap dari Subaru Forester. Untuk semua detail lengkap mengenai Subaru Forester ini saya sudah buatkan videonya sebelumnya di first impression-nya dan first drive-nya. Jadi Anda bisa cek di link yang tadi sudah kami berikan. Tapi sekarang kalau di video pertama itu kami mencoba Subaru Forester yang entry level, yaitu model yang L dengan harga Rp579,5 juta. Sekarang yang kami bawa dalam jangka panjang adalah Subaru Forester yang S, tipe tertingginya yang dijual seharga Rp659.500.000. Walaupun secara penggerak sama, tapi yang S ini memiliki sejumlah fitur-fitur tambahan dan kemewahan-kemewahan tambahan. Utamanya adalah fitur radar yang hadir di tipe S ini. Dan melihat harganya, maka ini harganya sangat reasonable, 650 jutaan rupiah untuk yang tipe tertinggi dengan fitur radar, sedangkan yang tanpa fitur radar itu bahkan tidak sampai 600 juta rupiah, karena mobil ini berbeda dengan rival-rival lainnya. Di kelasnya dia menggunakan penggerak all wheel drive khas Subaru. Nah, penggerak all wheel drive itu sumber tenaganya dari mesin yang juga khas Subaru, yaitu unit boxer. Artinya mesin itu bukan segaris, lebih mirip V, tapi dia sudutnya 180 derajat sehingga benar-benar berhadapan, horizontally opposed engine atau lebih populer disebut sebagai boxer engine. Nah, keuntungan dari mesin ini adalah center of gravity-nya rendah sehingga membuat titik gravitasi atau titik berat dari mobil ini lebih ke bawah, dan itu akan membuat pengaruh yang positif ke handlingnya yang nanti juga akan kita coba. Namun memang kalau kita berbicara soal tenaga, Subaru bukan yang terbesar di kelasnya, bahkan tergolong sangat biasa. 2000 cc, 4 silinder dengan tenaga 152 PS dan torsi 196 Nm. Yaitu tenaga yang cukupan lah untuk kelas ini, tidak bisa dibilang berlebih. Sebenarnya di luar negeri ada yang versi 2500 cc turbo tapi belum dimasukkan ke Indonesia, semoga nantinya bisa dimasukkan, tapi untuk sementara kita memakai unit yang 2000 cc 4 silinder ini yang diklaim oleh Subaru akan memberikan konsumsi bahan bakar yang baik, serta karena penggeraknya 4 roda untuk kedua tipe Subaru itu, maka penyaluran tenaga juga akan menjadi lebih efektif karena traksi yang optimal di setiap roda. Tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke 4 roda lewat transmisi yang juga bukan transmisi yang sporty, ini adalah transmisi CVT. Jadi kelihatan bahwa tujuan Subaru membawa mobil dengan spek ini ke Indonesia untuk Forester bukan untuk pengendalian yang sporty, tapi lebih ke pengendaraan yang rileks, yang nanti kita akan lihat bagaimana karakternya ketika kita jalankan di jalan raya. Nah, sekarang kita berbicara desain ya. Sebenarnya ini agak unik desainnya, jadi sepertiga lah dari grill itu terangkat bersama kap mesin. Kemudian lampunya juga ini detailnya modern. Jadi sebenarnya ini adalah Subaru Forester generasi kelima yang sudah mengalami facelift. Yang sebelum facelift itu tidak sempat masuk ke sini, dan
ini baru saja keluar di Jepang juga dan langsung dimasukkan ke Indonesia, dan ini semua build up dari Jepang. Tapi memang selain bentuk lampunya yang sudah modern dan ada sejumlah perubahan dibandingkan sebelum facelift, secara tampilan desain mobil ini sebenarnya kategorinya biasa saja gitu ya. Tidak ada yang terlalu mencolok dari desain Subaru Forester ini. Bagian sampingnya juga biasa saja, nggak mencuri perhatian ketika di jalan. Tapi bagi orang yang mengerti, logo Subaru yang sekarang dengan bangga dibuat besar, ini punya tempat tersendiri di hati para petrolhead atau penyuka otomotif, karena Subaru itu juga dianggap sebagai salah satu merek Jepang yang spesial dan memiliki ciri khas. Utamanya Subaru itu sangat dikenal mulai tahun 90-an ketika mereka berkiprah di rally dunia, dan nafas rally dunia itu tetap terbawa sampai sekarang. Makanya sampai sekarang Subaru itu tetap menggunakan boxer engine dan symmetrical all-wheel drive system. Itu yang dari Forester generasi pertama sampai sekarang. Tidak ada versi 4x2-nya, tidak ada. Semua all-wheel drive. Nah, ini bagian sampingnya. Sekilas terlihat mirip seperti MPV ya, MPV yang ditinggikan karena proporsinya dia panjang, tapi ini adalah sebuah SUV dan ya ada beberapa detail yang menambah gagah. Ada roof rail, kemudian juga ada side sill garnishnya, kemudian juga ada over fender berwarna hitam doff ini. Untuk velgnya sendiri ya dia model kekinian ya, two tone, tapi yang spesial ini ada kamera. Ini untuk cheat mode, jadi Anda bisa melihat citra yang ditampilkan kamera ini nanti di multimedianya, dan dia akan menyorot ke ban. Jadi dia bisa melihat ban itu menginjak apa. Ini berguna pada saat Anda melewati jalan yang sempit atau jalan yang off-road, sehingga Anda bisa mengarahkan mobil lebih presisi dengan hanya melihat gambar di layar. Nah, untuk remnya sendiri dia sudah menggunakan cakram untuk di depan dan di belakang. Nah, berbicara mengenai pengereman, salah satu komponen yang vital dalam sistem pengereman adalah minyak rem. Karena minyak rem inilah yang akan memberikan tekanan ke kaliper untuk menghasilkan gaya pengereman yang memadai. Nah, untuk oli rem, saya sangat merekomendasikan STP ini. Kenapa? Karena STP sendiri adalah perusahaan yang sudah ada sejak tahun 1954 dan bahkan brake fluid ini sudah dipasarkan di lebih dari 200 negara. Dan STP Brake Fluid memiliki active guard teknologi yang menjamin pengereman itu menjadi pakem, aman, dan awet. Nah, untuk yang dot 4 ini dia memiliki titik didih bahkan sampai 265 derajat Celcius. Jadi titik didih 265 itu artinya sebelum 265 derajat Celcius dia tidak akan mendidih dan masih bisa menghasilkan performa pengereman yang optimal, serta dia juga memiliki formula khusus sehingga mengurangi penguapan di suhu yang panas. Karena penguapan itu bisa mengurangi level dari minyak rem, tapi ini sudah ada teknologinya untuk mengurangi penguapan tersebut. Sehingga Anda harus pastikan bahwa Anda memiliki sistem pengereman yang optimal di mobil Anda, dan pastikan Anda memiliki brake fluid berkualitas seperti STP ini. Di belakang ini ada beberapa hal yang menarik. Pertama, ini atapnya tinggi, jadi semestinya headroom sangat memadai, dan bagasinya juga bisa memuat barang yang cukup tinggi, serta ada spoiler yang langsung terintegrasi semuanya. Jadi benar-benar bukan seperti spoiler tempelan. Serta lampu belakang ini desainnya seperti huruf C dan dia senada dengan desain lampu depannya. Sudah elektrik dan kita bisa lihat bahwa bagasinya memang proper leganya, serta di bawah sini dia masih memiliki ban serep yang memang ukurannya tidak sebesar ban aslinya, tapi dia masih cukup besar. Ban temporary tapi masih cukup besar, tidak yang terlalu kecil. Serta seperti biasa kalau misalnya Anda butuh space yang lebih lega lagi, Anda bisa melipat jok belakang itu 60-40. Satu yang menarik di bagasi ini adalah banyaknya hook point atau titik kait. Jadi Anda bisa mengaitkan tali itu banyak sekali, titiknya ada di mana-mana, bahkan sampai di atas, di samping, di bawah itu juga ada pengaitnya, serta dia sudah dilengkapi dengan partisi seperti ini untuk menjaga
privasi dari barang-barang yang Anda letakkan di sini. Dan satu, di belakang ini juga ada sistem subwoofer, karena untuk tipe yang tertinggi ini sound systemnya sudah menggunakan Harman Kardon dengan subwoofer di belakang. Di belakang tidak banyak fitur spesial yang bisa dibahas. Oke lah, dia ada USB port 2 dan USB portnya ini ada dilengkapi dengan penutup serta ventilasi AC. Tapi yang menyenangkan dari bangku belakang di Forester ini adalah ruang kakinya yang sangat lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm, ini lega sekali, dan headroom juga masih sangat memadai, padahal dia memiliki sunroof yang sangat besar. Ini mungkin 50% lebih besar dibandingkan sunroof biasa. Dan kursinya ini juga lumayan tinggi, jadi dia bisa menyangga paha dengan baik, serta di bawah kursi juga masih ada space untuk kita menselonjorkan kaki. Jadi ini cukup rileks di sini. Namun dia tidak bisa reclining. Ya, ini cuma buat melipat saja, tapi bukan buat reclining. Sebenarnya agak disayangkan ya, karena di belakang itu masih ada space ke partisi ini untuk kursi itu bisa reclining. Untungnya dia sudah lumayan rebah, jadi tidak terlalu tegak. Jadi ini posisi duduk yang cukup rileks. Lampu kabin juga sudah putih LED. Lainnya tidak banyak, kecuali kualitas materialnya. Untuk yang tipe S ini dia sudah menggunakan jok kulit paduan warna antara abu-abu dan coklat, serta ada sejumlah material empuk di trimnya. Oke, di sini masih ada plastik keras, tapi plastik kerasnya juga tidak terlihat murah, dan kelihatan build quality-nya, jahitan-jahitannya juga dikerjakan dengan standar yang sangat baik. Tapi ini Subaru. Subaru itu memiliki reputasi keasikan berkendara atau berkendara yang menyenangkan di Subaru. Jadi kita harus segera ke depan. Sekarang kita nyalakan dulu mesinnya. Kita gas dulu. Bagi Anda yang berharap kalau mesin boxer ini menimbulkan suara serak-serak boxer seperti yang ada di Subaru Impreza WRX gitu ya. Ya, nggak ada di sini. Di sini bunyinya normal seperti 4 silinder biasa, jadi nggak ada yang serak-serak gitu tuh, nggak ada. Oke. Nah, bagian luar dari mobil ini saya tadi bilang biasa saja bentuknya, bahkan cenderung lebih ke arah konvensional, tidak ada yang terlalu mencolok. Begitu juga dengan bagian dalamnya. Untuk ukuran mobil tahun 2022 ini desainnya desain yang sangat biasa ya. AC ini semuanya analog, tuas-tuasnya, begitu juga dengan audio, bahkan instrumen juga ini masih analog untuk speedometer dan takometernya, walaupun ada digital di MID, dan MID-nya ada dua ya, ada di instrumen dan ada di layar tengah ini. Dan yang di layar tengah ini juga gambarnya cukup bagus dan informasinya juga sangat banyak. Sedangkan entertainment system ini kecil, dia touchscreen tapi dia kecil. Untungnya dia sudah bisa mengaplikasikan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, kalau kita ke konsol tengah, baru dia terlihat lebih modern. Pertama, dia ada tombol untuk view. Jadi ini untuk view yang tadi seperti saya bilang, kamera cheat mode tuh yang dari kiri, serta kamera mundur bisa diakses dari sini. Kemudian rem parkir sudah elektrik dan ada auto hold-nya. Dan dibandingkan tipe yang termurah, untuk X mode-nya ini atau mode berkendara di off-road-nya ini dia lebih lengkap. Bukan hanya X mode on atau off, tapi dia juga ada snow, dirt, deep snow atau mud. Jadi ini bisa lebih presisi lagi mengatur tenaga mesin itu ke ban mana saja dan bagaimana karakternya sesuai dengan permukaan yang akan Anda lewati. Selain X mode di sini juga mode berkendara ada dua lagi. Bisa pilih ada S dan I. S itu sport dan I itu intelligent. Intelligent itu paduan antara normal dan eco. Jadi dia tahu kapan dia harus menghemat bahan bakar. Tapi
Secara desain memang mungkin agak sedikit ketinggalan zaman ya secara desain ya, tapi secara pengoperasian ini mudah sekali. Tuas tombol-tombolnya besar dan Anda tidak perlu melepaskan pandangan dari jalan karena sangat mudah untuk mengoperasikannya semua. Jadi ini paduan antara teknologi baru dengan kemudahan desain yang lama. Tapi kalau berbicara setir, wah, ini banyak sekali tombolnya. Ini ada tombol audio, kemudian di sini ada tombol untuk sambungan Bluetooth telepon, dan di bawah sini ini ada untuk mengatur MID-nya, dan sedangkan untuk MID yang di tengah diatur dengan tombol info, serta di kanan ini sudah ada cruise control yang lebih lengkap dibandingkan tipe yang L, karena cruise controlnya sudah adaptif cruise control. Anda bisa mengatur jarak yang Anda inginkan ke depan dan dia secara otomatis akan melakukan akselerasi dan deselerasi, serta dia sudah dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi secara teori dia bisa menyetir sendiri di jalan tol, itu yang nanti juga akan kita coba, serta posisi berkendaranya lumayan ergonomis karena dia bisa diatur setirnya tilt dan teleskopik. Jadi tidak ada masalah sama sekali dengan posisi berkendara. Walaupun dia CVT juga dia dilengkapi dengan pedal shift untuk mensimulasikan pergantian gigi secara manual. Dan di kanan ini juga masih banyak tombol-tombol lainnya. Ada pengatur ini terang gelapnya lampu, kemudian ada pengatur ketinggian bagasi. Jadi bagasi bisa dibatasi tingginya di sini. Kemudian ada SRH ini untuk mengatur lampu depan. Jadi lampu depan mobil ini dia cukup pintar karena dia bisa berbelok mengikuti setir, tinggal kita mau on atau off saja. Dan dia juga ada blind spot monitoring yang ini bisa dinonaktifkan juga di sini. Jok ini sudah menggunakan elektrik baik di kiri maupun di kanan, dan untuk yang pengemudi dia sudah mendapatkan 2 buah memori. Jadi kita bisa simpan posisi duduk kita, dan sama seperti di belakang ini kualitas materialnya cukup solid ya, material empuk kulit, dan ini juga kokoh sekali ini konsolnya. Serta di sini ada penyimpanan. Penyimpanan memang tidak terlalu banyak di mobil ini. Ini juga konsolnya tidak terlalu besar, tapi ya masih memadai lah. Dan di sini laci juga biasa saja. Nah, ini fire extinguisher-nya. Extinguisher-nya lucu, mini sekali. Nah, ini yang alat pemadam api ringan yang diberikan oleh Subaru untuk Forester ini. Oke, wah, lihat dong, sunroof-nya besar banget kan. Oke, seperti saya bilang tadi, salah satu yang dikejar orang dari Subaru selain all-wheel drive-nya dan mesin boxernya adalah keasikan berkendaranya. Nah, sekarang kita lihat, karena Forester ini bukan mobil sport ya, SUV medium. Sekarang kita akan langsung ke jalan untuk merasakan bagaimana impresinya, berapa hemat, berapa kencang, dan apa saja kelebihan serta kelemahannya saat dijalankan. Let's go. Walaupun Subaru terkenal dengan prestasi fenomenalnya di WRC, namun Forester ini bukan mobil yang kental rasa sportnya. Ya, tenaganya biasa saja, 152 PS, dan begitu juga akselerasinya karena dipadu juga dengan transmisi CVT yang memang bukan temannya akselerasi ya. Jadi 0 sampai 100 km per jam, hasil pengetesan kami di Indonesia, mobil ini mencatat 10,2 detik. Nggak pelan, tapi juga nggak bisa dibilang yang wow, sporty gitu. Rata-rata pesaing di kelasnya seperti Honda CR-V Turbo, seperti Mazda CX-5 itu di kisaran 9 detik. Ya, it's okay lah. Tapi masih sangat memadai tenaganya, tapi memang tidak sampai yang menggugah adrenalin. Namun di lain sisi, penyaluran tenaganya ini halus dan menyenangkan. Memang transmisi CVT itu karakternya halus, dan ketika berakselerasi juga tidak ada perpindahan gigi. Kalau kita akselerasi full dia hanya di 6.000 terus, dan hanya kecepatan yang bertambah. Tapi memang ketika dipakai sehari-hari, transmisi ini halus. Serta satu yang menyenangkan dari Forester yang tidak kami sangka adalah bantingannya yang empuk, serta keheningan kabinnya yang baik. Jadi menenangkan berada di dalam kabin Forester ini.
Akan tetapi, DNA motorsport dari Subaru akan terasa ketika Anda bermanuver dengan SUV ini. Ini adalah SUV yang tinggi, baik secara ground clearance maupun tinggi keseluruhan. Dia tidak rendah, dia cukup tinggi, headroom bahkan sangat berlimpah. Nah, biasanya SUV tinggi seperti ini, dia pengendaliannya akan banyak limbung, tidak begitu stabil. Tapi tidak dengan Forester. Forester ini pengendaliannya sangat presisi lah untuk ukuran SUV seukuran ini, dan kelimbungan bodinya juga minimal, dan itu memang hanya bisa didapat oleh kendaraan yang center of gravity-nya rendah. Dan saya baru ingat mobil ini juga tadi saya bilang dia memiliki bantingan yang empuk. Bagaimana bisa bantingan yang empuk dengan pengendalian yang baik, yaitu center of gravity yang rendah, karena mesinnya menggunakan mesin boxer, jadi dia lebih rendah sehingga dia bisa mendapatkan level pengendalian yang diharapkan tanpa perlu menjadi terlalu keras. Daya cengkram dari bannya juga bagus, dan pengendalian serta kestabilan mobil ini bikin kita semakin percaya diri membawa mobil ini di jalan, baik kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah di berbagai permukaan jalan. Karena harus minggir. Ya, baik di permukaan yang normal atau permukaan yang licin, karena mobil ini memiliki penggerak all wheel drive juga. Jadi percaya diri membawa mobil ini kemana saja. Melihat kenyamanannya, rasanya cocok kalau Forester ini dipakai berpetualang jarak jauh. Apalagi tipe tertinggi ini sudah dilengkapi dengan fitur EyeSight. EyeSight adalah sebutan bagi fitur radar di Subaru. Jadi ada kamera di kaca depan dan ada radar yang bisa mengukur jarak ke depan itu di balik grill. Jadi kalau saya aktifkan cruise control seperti ini, ya sudah, dia akan berjalan sesuai kecepatan yang kita inginkan. Kalau ada kendaraan yang lebih pelan, dia akan menjaga jarak aman, dan kita tidak perlu ngegas, tidak perlu ngerem selama di jalan tol. Dan mobil ini juga dilengkapi dengan lane keep assist. Jadi dia bisa menjaga mobil tetap di tengah lintasan, dan secara teknis mobil ini adalah semi autonomous. Jadi kita nggak usah ngegas, nggak usah ngerem, nggak usah ngebelokin setir selama belokannya masih wajar, dan mungkin beberapa detik sekali kita hanya menggoyangkan setir untuk memberitahu komputer bahwa kita tetap ada di balik kemudi. Dan kinerja dari Subaru EyeSight ini di Indonesia juga cukup halus ya. Dia tidak mengerem berlebihan dan tidak berakselerasi berlebihan. Kelihatan dia bisa memantau jarak itu cukup jauh dan cukup presisi. Bahkan dia bisa sampai berhenti, jadi kita bisa merayap di kemacetan dengan EyeSight-nya. Itu sangat menyenangkan, serta ada tampilan di dashboard juga yang menarik. Jadi kelihatan ada Forester, dan di depannya apa tuh, mungkin seperti Subaru WRX ya. Jadi mobil di depannya tuh ada semakin dekat, semakin jauh gitu ya. Dan ini adalah fitur kekinian yang memang cocok untuk di Indonesia, mengingat jalan tol di Indonesia ini memang kecepatan mobilnya tidak konsisten ya. Jadi ya itu yang bisa diatasi oleh sistem radar seperti Subaru EyeSight ini. Forester juga semakin menyenangkan dipakai berpetualang karena konsumsi BBM-nya yang relatif hemat. Ya, di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, kamu bisa mendapatkan angka 11 km per liter. Bahkan ketika dibawa di tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam, kami bisa mendapatkan angka 17,8 km per liter. Itu adalah angka yang cukup hemat untuk sebuah SUV. Mungkin Mazda CX-5 yang 2,0 bisa sedikit lebih hemat, tapi Anda jangan lupa bahwa mobil ini memiliki penggerak all-wheel drive, yang mana all-wheel drive itu sejatinya harusnya lebih boros dibandingkan two-wheel drive, tapi ini Forester ini masih bisa mendapatkan konsumsi BBM yang cukup irit. Meski begitu, Forester memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, lampu belakang dan lampu sennya masih bohlam.
Padahal ini sudah 2022 ya, dan lampu depan juga sudah LED yang keren gitu, tapi lampu belakangnya masih bohlam. Kemudian sunroof ini besar sekali, menyenangkan sekali, tapi dia tidak bisa di tilt, dia hanya bisa di slide untuk membukanya seperti ini. Jadi dia tidak bisa dibuka ke atas, atau kita sebutnya sebagai di tilt sedikit ke atas. Kemudian mobil ini USB slotnya banyak, ada 2 di depan, 2 di belakang, tapi tidak satu pun memakai USB-C slot. Jadi tidak ada fast charging di sini ya, dan semua sambungannya masih sambungan yang sudah agak ketinggalan zaman. Serta ya satu lagi, karena Subaru baru merintis lagi di Indonesia, jadi jaringan servisnya masih sangat terbatas. Walaupun kita bersyukur akhirnya ada jaringan servis resminya, tapi masih sangat terbatas jumlahnya saat ini. Namun di lain sisi, Forester juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah tombol volume ada di sebelah kanan. Ya mungkin ini hal kecil, tapi sadar nggak Anda bahwa mobil-mobil sekarang di Indonesia itu kebanyakan tombol volume itu di sebelah kiri. Padahal kita sebagai driver akan lebih mudah untuk menjangkau ketika tombol volume audio itu ada di sebelah kanan, dan di Forester ini ada di sebelah kanan. Kemudian kalau Anda buka pintu belakang, itu di bagian bawahnya itu ada semacam pengait dari baja, dan ada dudukannya di pintu juga. Itu fungsinya untuk menjaga posisi pintu ketika terjadi kecelakaan parah. Jadi ketika kita mobil ketabrak gitu ya, pintu hancur dan remuk gitu ya, adanya pengait itu bisa meningkatkan kemungkinan pintu itu tetap bisa dibuka karena ada baja yang menjaganya. Itu nggak semua mobil punya, bahkan mobil premium juga tidak semuanya memiliki hal itu. Hal kecil tapi penting di keadaan yang tidak kita duga. Kemudian di layar tengahnya ini juga, layar MI di tengah di dashboard ini juga ada display untuk off-road. Jadi dia bisa melihat kemiringan mobil, dia bisa melihat sejumlah keadaan mobil, termasuk juga kamera untuk melihat ban kiri, dan itu ada di layar tengahnya. Lantas, walaupun mobil ini tidak pendek ya, mobil ini cukup panjang dan cukup besar, tapi radius putarnya menyenangkan. Dia radius putarnya cukup kecil sehingga bermanuver di jalan sempit dengan mobil ini juga terasa mudah. Lantas satu yang tentu saja ini tidak dimiliki oleh rival-rivalnya di Indonesia adalah kemampuan off-road. Iya, memang mobil ini bukan untuk off-road berat, tapi kami sudah mencoba membawa mobil ini, bahkan yang tipe lebih rendah dari ini, yang X mode-nya itu lebih sederhana, itu kemampuan off-road-nya sangat impresif. Sistem all-wheel drive dipadu dengan komputer yang berpikir menyalurkan bannya, menyalurkan tenaganya itu ke ban mana yang masih available, itu membuat mobil ini bisa lolos dari rintangan yang sebenarnya cukup berat, dan mobil two-wheel drive sudah tidak bisa keluar dari rintangan itu. Jadi sudah proven, sudah kami buktikan bahwa sistem all-wheel drive-nya ini memang bisa membuat Anda lebih merasa aman ketika ke medan-medan yang licin atau cukup ekstrim sekalipun. Secara umum, mobil ini nice to drive, menyenangkan untuk dikendarai ke segala medan secara nyaman dan aman. Ya, itu benar. Tapi yang paling membuat kami senang adalah fakta kembalinya Subaru ke tanah air. Entah sudah berapa tahun yang lalu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu kami mengetes sebuah Subaru yang baru di jalan seperti ini, dan kami juga tahu grand plan-nya bahwa Subaru akan memasukkan produk-produk lainnya ke Indonesia, dan saatnya tepat karena saat ini pajak yang sudah lebih bersahabat ke mobil all-wheel drive seperti ini membuat kita bisa menikmati beragam produk Subaru seperti Forester ini dengan harga yang lebih reasonable. Oke, jadi bagaimana kesimpulan kami mengenai Subaru Forester ini? Well, kalau Anda menginginkan performa yang menggetarkan jiwa, mobil ini bukan yang tepat untuk Anda. Karena pada
kenyataannya performanya biasa-biasa saja, akselerasinya juga mungkin ini salah satu yang paling pelan di kelasnya, walaupun masih memadai. Namun, mobil ini memberikan ruang yang lega di dalam, kemudian posisi berkendara dan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Bantingannya empuk dengan pengendalian yang masih sangat presisi, ruang dalamnya juga lega, dan satu lagi yang jangan dilupakan, mobil ini menggunakan sistem all-wheel drive yang membuat Subaru Forester walaupun dia bukan yang paling kencang di antara yang lain, tapi dia yang paling nyaman dan paling asik untuk diajak berpetualang. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami terhadap Subaru Forester ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.